Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa kembali bersua untuk berbagi ilmu yang insyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian cara menangkal atau amalan menangkal sihir, santet dan ain. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian di dalam buku 34 Menangkal Setan. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, di antara cara menangkal atau hal yang kita lakukan di dalam buku tersebut yaitu meluruskan dan merapatkan shaf. Salah satu cara setan untuk bisa menguasai manusia adalah ketika atau di saat kita sholat. Ternyata setan berusaha mencabraikan kaum muslimin dan berusaha masuk di celah-celah sholat tersebut. Makanya salah satu sunnah yang seringkali dilupakan oleh kaum muslimin yaitu merapatkan dan meluruskan shaf di saat kita sholat berjamaah. Nah, jemaah sekalian muliakan, sunnah ini seringkali kita lupakan dan para sebagian kaum muslimin di kalangan ahlu sunnah, khususnya para ahlu fuqaha, mengabaikan salah satu sunnah ini. Ternyata kita lihat yang selamat dari mengamalkan sunnah ini yaitu para ahlul hadis, para ahlu sunnah di kalangan ulama hadis. Makanya seringkali para ulama ketika ditanya akidah siapa yang harus kita ikuti, maka mayoritas ulama mengatakan yaitu ikutilah akidah para ahlul hadis. Kenapa mengikuti akidah ahlul hadis? Karena sumbernya akidah itu dari sunnah. Sumbernya akidah itu adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang itu dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Namun sebagian tambahan selain Al-Quran adalah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu sunnah yang diabaikan ini perlu kita tegakkan agar kita tidak dicabraikan oleh syaitan. Karena kita berharap solat itu diterima oleh Allah, mendapatkan kesempurnaan. Namun terkadang kita mengabaikan hal itu. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum, ketika kita menjaga ibadah salat ini dengan sempurna, salah satunya adalah meluruskan shaf-shaf, tapi insyaallah mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum, di antaranya perintah untuk meluruskan shaf telah datang dari Nabi SAW mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas suf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian pada kesempurnaan salat. Berarti tidak akan sempurna salat tersebut kalau salat dan shafnya tidak rapat dan juga tidak lurus. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Juga disebutkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, Sawwu
sufufakum fa inna tasfiyatis sufuf min iqamatis shalah. Luruskanlah saf-saf kalian. Ini umum, baik laki-laki maupun perempuan, laki dan perempuan sama. Siapapun yang sholat berjamaah, ikutilah bagian pada sunnah. Apa sunnah Nabi SAW? Yaitu luruskanlah saf-saf. Laki dan perempuan sama untuk meluruskan saf tersebut. Apa kata Nabi SAW? Dengan meluruskan saf, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dengan meluruskan saf tersebut bagian daripada menegakkan salat, bagian daripada kesempurnaan salat. Hadis ini keluar Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwati fillah azallahu iyyakum. Kita lihat apa hikmahnya seseorang itu menegakkan shaf-shaf. Lurusnya shaf adalah sebab terikatnya hati kaum muslimin. Di saat kita sholat, Nabi menyuruh meluruskan shaf dan merapatkannya agar ikatan hati di antara saudara kita merasa tentram dan rasa tenang, sehingga tidak ada saling menjauh, ya, agar hati kita tidak saling berselisih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak-pundak kami. Nabi sallam sebelum sholat, Nabi sallam memegang pundak para sahabat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tugasnya imam bukan sekedar melihat, tapi kalau ada makmum yang tidak rapat dan tidak lurus, maka kewajiban imam merapatkannya, memegang pundak-pundak agar diarahkan biar rapat. Maka tidak benar kalau imam itu sekedar menganjurkan. Tapi Abu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW yamsahu manakibana, yaitu dulu Nabi SAW memegang pundak-pundak kami sebelum sholat agar dirapatkan, diluruskan. Dan beliau Nabi SAW mengatakan istawu, luruskanlah shaf. Kemudian Nabi mengatakan wala takhtalifu, jangan bengkok. Nah, kenapa Nabi SAW melarang bengkok shafnya? Nabi SAW mengatakan fatahtalifa qulubakum, niscaya hati kalian akan bengkok, akan berselisih. Ternyata pemicunya hati kaum muslimin berselisih, hati kaum muslimin saling bertengkar, saling menghujat, itu salah satu hikmahnya, yaitu karena tidak meluruskan shaf. Nah, dari situlah syaitannya masuk. Syaitannya masuk akibat daripada tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf. Rapat dan lurus bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya, ya tabillah azanallahu iyakum. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di samping untuk menghindari dari perselisihan antara kaum muslimin, karena memang syaitan itu paling suka kaum muslim itu berselisih. Makanya berawal kita bina sholat kita secara benar, meluruskan shafnya, merapatkan shafnya, insyaallah taala kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita meninggalkan meluruskan dan merapatkan shaf ini, maka ada berapa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengancam orang yang tidak meluruskan shaf. Orang yang tidak meluruskan shaf ketika salat, maka
menjadikan hati di antara kaum muslimin berselisih. Hatinya saling bertikai. Syekh Muhammad bin Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'tabar al-manakib fi a'lal badan wal aqub fi asfalil badan. Yang menjadi patokan meluruskan shaf adalah pundak. Meluruskan adalah pundak untuk bagian badan, dan mata kaki bagian bawah badan. Mata kaki dan patokan juga kalau yang atas adalah pundak dan yang di bawah adalah mata kaki. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Ya ikhwati fillah azallahu yakum, dan juga dijelaskan oleh beliau, wa hadza bila syak wa'idun ala man taraka tasfiyah. Ini tidak diragukan lagi, merupakan ancaman keras bagi orang yang tidak meluruskan shaf. Orang tidak meluruskan shaf, maka hatinya akan berselisih. Pasti hatinya dimasuk oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib. Sebagian ulama, saya ulangi, sebagian ulama Ahlus Sunnah bahwa meluruskan shaf itu adalah hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan perintah Nabi SAW dalam hadis yang tadi yang kita jelaskan, kan Nabi menyuruh sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Nah, tidak mungkin Nabi mengancam kecuali hal itu diwajibkan. Ancaman itu menunjukkan suatu hal keharusan yang kita amalkan. Ya, dan orang yang tidak meluruskan shaf, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yaitu dia berdosa. Dia berdosa ketika sholat berjamaah kalau tidak meluruskan shaf. Inilah pendapat yang diikuti oleh Syekh Utsaimin dari pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh maksud saya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, ikhwati fillah azallahu yakum. Kita lihat cara meluruskan shaf agar ini ada solusi. Cara meluruskan shaf dengan menyamakan mata kaki dan pundak. Patokan kami dijelaskan oleh para ulama Shalih yaitu al-masawat innama hiya al-aqub la bil asabi. Kata beliau, di antaranya meluruskan shaf adalah dengan meluruskan mata kaki, bukan meluruskan jari-jarinya. Ketika kita berdiri untuk sholat berjamaah, bukan patokannya jari-jari di sini, tapi di belakangnya, tumit mata kaki di belakang. Ini menjadi patokannya adalah di belakang. Nah, seringkali yang saya perhatikan beberapa masjid meluruskan shaf itu seolah-olah mata kaki, tidak, seolah-olah jari-jari depannya, bukan itu. Seolah-olah patokan begini. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah, berdasarkan riwayat-riwayatnya yang sahih, yaitu patokannya tumit belakang. Tumit belakang mata kaki itu, nempel mata kakinya, itu menjadi patokan lurusnya. Karena panjang itu kan berbeda-beda. Makanya patokannya mata kaki, yaitu tumit belakang. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, begitu juga di badan atas itu pundaknya. Ini cara untuk meluruskan shaf, ya. Kemudian jemaah sekalian muliakan, kita lihat di samping meluruskan shaf juga ada perintah merapatkannya. Di samping meluruskan shaf juga merapatkannya. Ini bagian pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat mukadimah dari yang kita sampaikan tadi, bahwa kenapa kita harus merapatkan shaf tersebut
agar tidak dimasuki oleh syaitan. Tidak dimasuki oleh syaitan di celah-celah itu. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, Aqimu sufufakum watarasu fa inni arakum, luruskanlah shaf kalian dan hendaklah kalian saling menempel. Watarasu, saling menempel, karena aku melihat kalian di balik punggungku. Kan Nabi SAW, fa inni arakum, saya melihat kalian di balik punggungku. Sekalipun Nabi tidak nengok ke belakang, tapi Nabi melihat atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan juga perkataan dari Imam Malik, kana ahaduna yalzaku mankibah bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Setiap orang dari kami, para sahabat dulu, ternyata para sahabat Nabi SAW di antara salah satu dengan di antara yang lain merapatkan pundak-pundak kami dengan pundak sebelah. Pundak ketemu pundak, rapat pundak ketemu pundak dengan sahabat yang lain. Nah, seringkali kita saksikan sekarang sunnah ini sudah mulai ditinggalkan. Hanya sebagian mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Hanya kelompok kecil yang mengerti seperti ini. Yang juga yang kita perhatikan di Masjidil Haram dan Haramain, juga ada sebagian saja yang paham, yang mengerti tentang hal ini. Mereka merapatkan, tumit-tumit mereka merapatkan dengan yang lain, dan juga meluruskan. Hanya sebagian kecil kaum muslimin yang paham tentang sunnah. Adapun yang lain sekedar saja, tidak memperhatikan bagian pada sunnah ini. Ya, ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum. Kemudian dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Ternyata ungkapan daripada Anas bin Malik bahwa Nabi SAW itu merapatkan antara sahabat satu yang lain, antara mata kaki dengan mata kaki yang sebelahnya ditempelkan. Ini patokan untuk merapatkan shaf ketika sholat. Ini bagaimana sunnah. Sehingga kita perhatikan ada sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mereka istiqomah di atas sunnah. Mereka memegang salah satu sunnah ini, ternyata Allah satukan hati mereka, menjadikan persaudaraan yang luar biasa. Itulah hikmahnya. Ada hikmah yang indah di balik sunnah ini, sehingga Allah satukan hati kita di antara kaum muslimin lain, tidak menjadikan hati kita berselisih. Disitulah syaitan tidak sanggup menceberikan di antara kita. Andaikan banyak perselisihan di antara kita, antara kaum muslimin, boleh jadi kita cek sholat ini. Sehingga ada teman saya dulu menulis sebuah tesis cerminan dalam bernegara pun, itu ternyata sumber yang kita patokan adalah sholat. Makanya dalam hal ini pun semua perilaku kita dalam syariah adalah lihat cerminan dari sholat. Nah, dalam bangsa negara pun sama dengan sholat. Imam satu, makmumnya banyak. Sama hanya di negara, presiden satu dan rakyatnya banyak. Apa yang dikatakan imam, Allahu Akbar, makmum harus ikut. Begitu juga dalam bangsa negara, bahwa apa yang dikatakan oleh pemimpin, maka rakyatnya wajib mengikutinya selama tidak melanggar syariat. Makanya salah satu bagian pada akidah ahli sunnah adalah mengikuti petunjuk daripada pemerintah selama tidak melanggar syariat. Selama hal yang ma'ruf, wajib kita taat kepada ulil amri. Ini cerminan daripada refleksi daripada sholat. Kenapa Nabi begitu ketat menjaga shaf, merapatkan shaf, meluruskannya? Ternyata dari situlah lahir kebersamaan, lahir ada persatuan, lahir daripada saling bahu-membahu untuk rasa peduli antara satu dengan yang lain. Begitu juga bangsa dan negara, refleksi daripada sholat berjamaah. Satu imam, kemudian diikuti oleh makmum yang banyak.
satu komando dari pemerintah, maka rakyat tinggal ikuti, insya Allah bisa selamat. Selama hal itu perintahnya ada kebaikan, selama perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan tidak bertentangan dengan keduanya, maka wajib kita taat pada ulil amri, taat pada pemerintah. Ini bagian pada Sunnah Nabi SAW. Ini juga adalah patokan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga hal ini, bahwa keseharian kita hikmahnya meluruskan shaf dan merapatkannya agar syaitan tidak mencabarkan hati kita. Makanya wajib hukumnya menempelkan kaki dengan kaki orang di sebelah kita dan pundak dengan pundak sebelahnya. Ini adalah hakikat merapatkan shaf, bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa saddul khalal wa la bi aidi ikhwanakum wa la tadaru farajatu lisyaitan." Luruskan shaf dan luruskanlah pundak-pundak serta tutuplah celah. Perhatikan Nabi SAW mengatakan luruskan shaf, lurus, dan luruskanlah pundak serta tutuplah celah-celahnya. Andai kan ada celah, langsung tutup. Antara pundak satu dengan lain langsung tempel, antara mata kaki dan mata kaki langsung tempelkan. Ini bagian pada sunnah. Kemudian Nabi melanjutkan, namun kata Nabi SAW, yaitu berlemah lembutlah terhadap saudaramu, jangan terlalu kasar dengan saudara kita, tempel atau nginjak kakinya enggak boleh, apalagi yang panjang kukunya. Terkadang ketika tempel ke sebelah, kukunya panjang, kecekik, akhirnya temannya lari kan gitu. Nah, ini juga enggak benar. Makanya hikmahnya kenapa potong kuku itu biar tidak menusuk ke yang lain. Makanya kalau kaki kita tidak tempel ke yang sebelahnya, otomatis kaki kita agak serong keluar. Kalau serong keluar, makanya tidak mungkin kita nempelkan. Andaikan kaki ke sini, kukunya kena ke saudara. Makanya andaikan ini mata kaki berarti begini, lurus begini, sehingga tempel ke mata kaki sebelah, sehingga tidak saling menyakiti antara satu sama lain. Sehingga Nabi mengatakan, lemah lembutlah terhadap saudaramu, jangan nginjak kakinya. Andaikan dia pergi, ya jangan kejar, enggak usah. Berusaha merapatkan shaf, kalau memang dia tidak mau, ya udah enggak usah dikejar. Sampai saya lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak juga, karena dia meluruskan shaf, nah yang sebelahnya enggak mau, akhirnya kejar-kejar terus sampai terlalu, maksud saya terlalu terbuka kakinya. Ini juga enggak perlu seperti itu. Kalau memang saudara kita enggak mau, ya udah. Barangkali di kesempatan lain setelah dia paham sunnah, mungkin dia mau mengamalkannya. Ya, cuma semulia kan? Sehingga celah-celah yang ada itu, kata Nabi SAW, jangan kalian biarkan ada celah untuk setan. Jangan kalian biarkan ada celah setan untuk bisa masuk ke sela-selanya itu. Barang siapa yang menyambung shaf, maksudnya shaf yang ada celah tadi, kemudian dia sambung shafnya, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah pun memutuskannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih As-Sunan Abi Dawud. Hadirin kaum muslimin azallahu yakum. Kita lihat perkataan dari Anas bin Malik. Imam Bukhari juga membawakan satu judul, Babul ilzaqi al-mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis suf. Fis saf. Bab menempelkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki dalam shaf. An-Nu'man biasa mengatakan, aku melihat seorang di antara kami, di antara para sahabat, menempelkan pundaknya dengan pundak sahabat yang lain. Masya Allah, pundaknya ditempelkan sahabat yang lain.
Mata kakinya ditempelkan dengan kaki sebelahnya. Masya Allah, indahnya ajaran Islam mulai dari sholat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang menjaga sholat, memperhatikan sholat, menjaga sholat kesehariannya, pasti urusan dunia dia perhatikan, urusan tanggung jawab dia perhatikan. Barang siapa yang meremehkan sholat, meremehkan kehusuannya, meremehkan softnya, meremehkan waktunya, meremehkan rapatnya, maka urusan yang lain pun dia remehkan. Makanya seluruh urusan, maka perhatikan sholatnya. Bahkan Abu Aliyah rahimallahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, sebelum saya berguru kepada seorang sahabat Nabi atau para tabi'in yang lain, pertama kali yang saya perhatikan tentang sholat. Kalau sholatnya benar, baru saya mau menimba ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat disampaikan. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, perhatikan sikapnya para ulama tabi'in tadi. Saya mau mendengarkan ceramah dari seorang ustadz, saya mau mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang ulama. Perhatikan dia sholatnya. Pertama, sholat berjamaah atau tidak dia. Kalau seorang ustadz, kiai tidak mau sholat berjamaah, ini ilmunya nggak akan berkah. Nggak mungkin dia memberikan petuah kalau dia tidak mengamalkannya. Pertama kali, kalau ada kiai tidak sholat berjamaah, ini diragukan ilmunya. Ilmunya nggak akan berkah. Yang kedua, perhatikan soft-softnya, rapat atau enggak. Begitu juga sholatnya khusyuk atau enggak. Khusyuk urusan dia dengan Allah. Tapi kalau gerakan cepat, ini juga melambangkan tidak khusyuk. Makanya ikuti juga kaifiahnya, tata caranya. Apakah sesuai sunnah atau tidak. Kalau dia sholatnya sesuai dengan sunnah, gerakannya mengikuti cara Nabi SAW, berjamaah selalu, berarti ilmunya boleh kita ikutin dan boleh kita amalkan ilmu yang disampaikan oleh mereka. Ya, ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala berdasarkan zahir hadis-hadis yang disampaikan sebelumnya. Ya, ikhwati fillah azallahu iyyakum, itu diantaranya hikmahnya kenapa kita harus merapatkan dan meluruskan shaf agar setan tidak masuk di celah antara saudara kita tadi. Ya, jangan mengikuti sebagian orang-orang yang memakai logika. Pernah suatu waktu saya jadi imam di sebuah masjid. Saya sampaikan berdasarkan hadis ini kepada para jamaah, istawu wa'tadilu, lurus dan rapatnya shaf. Sawu sufufakum, lurus dan rapat shaf kalian. Kemudian salah seorang jamaah itu dia marah-marah, Ustadz, kalau alasannya melurus dan merapatkan shaf agar setan tidak masuk, ketika kami berdiri ini rapat, loh setan bisa masuk dari bawah. Nah ini pakai logika, ini nggak benar kayak gitu. Ini ada seorang bapak-bapak marah-marah, saya menyuruh meluruskan shaf, dia nggak mau. Nah, kan percuma kita meluruskan gini, sementara dia bisa masuk lewat bawah dong. Maksudnya lewat bawah antara celah kaki kita. Nah ini pakai logika, kita ikuti zahir hadis Nabi SAW, nggak mesti harus kita takwil kemana-mana. Ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum, barangkali ini yang perlu kita amalkan. Poin yang pertama dalam kajian kali ini, mohon shaf-shafnya diluruskan, dirapatkan. Sebelum kita akhiri, ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Dalam sholat berjamaah, ada sebagian masjid yang terkadang ada tiang di tengahnya. Maka kalau ada tiang di tengahnya, maka sebaiknya tidak sholat memisahkan sholat berjamaah itu di tiang. Maka sebaiknya langsung di belakang, agar shafnya tidak kepotong. Nah, kita lihat ada riwayat. Para ulama menjelaskan wajib bagi makmum untuk berusaha menyambung shaf. Jangan sampai di sana sholat, di sini ada sholat, dipisah shafnya.
Nah, berusaha untuk menyambung shaf dan tidak boleh memutuskan shaf tersebut. Karena Allah Ta'ala mengancam orang yang memutuskan shaf, Allah mengancam memutuskan shaf. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aqimus sufuf, luruskan shaf dan luruskanlah pundak-pundak serta tutuplah celah-celahnya. Namun berlemah lembutlah terhadap sesama kaum muslimin kepada saudaramu. Janganlah kalian biarkan ada celah yang syaitan itu bisa masuk. Celah-celah di tengah itu syaitan masuk. Berarti kan celah itu di tengah, bukan di bawah pantat. Nah, ada sebagian tadi nanti bisa masuk di bawah. Ini enggak benar. Syaitan itu masuk lewat ini. Dia enggak bisa masuk lewat sini. Ya. Nah, ikhwati fillah ajallayakum, barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungkannya. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskannya. Nah, hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, jemaah sekalian muliakan, di antara bentuk yang memutuskan shaf itu adalah adanya tiang. Nah, ini perkara yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian dalam sholat berjamaah, yaitu jangan ada tiang. Ketika misalnya ada tiang di sini, barangkali di sini ada imam, di imam depan sini, kemudian jamaah di belakang. Nah, ini sudah penuh. Dia ada tiang di sini. Ketika berdiri di sini, enggak usah di sini, di belakangnya, bikin shaf di belakang. Ini dalam rangka menghindari pemutusan shaf. Ya, di antara larangan khusus dari hadis Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya bahwa Nabi SAW mengatakan, kunna nunha an nusuffa bainas sawarih ala ahdi Rasulullah SAW wa nutradu anha tordan. Dahulu di zaman Nabi SAW, kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang-tiang. Kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang. Kalau ada tiang di tengah, maka hindari. Cari yang enggak ada tiangnya. Nah, dan kami menerapkan larangan ini secara umum, kata sahabat ini. Nah, ini jemaah semuliakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum, kita perhatikan perkataan daripada salah seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaina khalfa amir min umra min amra." Kami pernah salat bermakmum kepada salah seorang ulama, maksudnya umara, pemimpin. Ketika itu kami terpaksa salat di antara dua tiang. Ada dua tiang, kami salat di antara itu. Ketika kami selesai salat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami para sahabat menjauhi perkara hal ini. Ya, menjauhi perkara seperti di masa Rasulullah SAW, hal ini. Nabi melarang seperti ini. Hadis ini keluar Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sunan At-Tirmidzi. Maka jemaah sekalian muliakan, dikatakan oleh Ibnu Muflih, wa yukrahu lil ma'mum al-wuquf baina sawari qala Ahmad li'annaha taqta'us shaf. Dimakruhkan, maksudnya dibenci bagi seorang makmum untuk berdiri di antara tiang-tiang. Berdiri di antara tiang-tiang. Dan Imam Ahmad mengatakan karena hal itu menyebabkan terputusnya shaf. Sama halnya dengan anak-anak ketika kita sholat. Kalau anak-anak yang tidak kemana-mana nggak masalah. Tapi kalau kita di tengah-tengah, bapak-bapak ada anak-anak yang sering main ke sana kemari, nah ini memutuskan shaf. Sebaiknya anak-anak itu di belakang, jangan di tengah-tengah kita. Kalau di tengah kita, kalau anaknya nggak main-main boleh. Tapi kalau anak-anak sering keluyuran, masuk lagi, ini menimbulkan pemutusan shaf, maka hindari hal itu. Nah itulah nanti syaitannya bisa masuk di celah tersebut.
Nah, ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum, sehingga Syekh bin Baz mengatakan wala tuqta'us sufuf illa 'inda darurah. Jangan memutuskan shaf kecuali jika kondisi darurat. Seperti masjidnya udah penuh, boleh di luarnya. Masjid udah penuh, boleh di celahnya. Kalau enggak ada sebab, maka hindari. Kalau sekiranya hanya sekedar 3 shaf, berarti hindari sholat di celahnya. Tapi kalau hanya sholat Jum'ah karena penuh, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena tiang-tiangnya banyak, maka boleh, kan ini sebabnya darurah. Tapi kalau enggak darurat, ikutilah sunnah Nabi SAW. Ikhwati fillah, a'azallahu yakum, barangkali ini yang perlu kita sampaikan pada poin yang pertama. Yang kedua, di antara cara untuk menangkal sihir dan santet agar tidak menguasai kita, yaitu dengan sedekah. Dengan sedekah, salah satu amalan sunnah yang paling ajaib dalam Al-Quran, dalam sunnah adalah sedekah. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, sedekah ini ada 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu zakat, zakat fitri dan zakat mal. Adapun sedekah sunnah enggak terbatas, yaitu untuk masjid, untuk anak yatim, para menghafal Quran, atau untuk dakwah, untuk fisabilillah, semua ini namanya sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah sunnah, kata Ibnu Abbas, sedekah sunnah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi, itu Allah melipat gandakan pahalanya, yaitu 75 kali lipat daripada sedekah terang-terangan. Dan sebaliknya kalau sedekah wajib kita keluarkan, pahalanya 25 kali lipat. 25 pahalanya di saat sedekah secara terang-terangan, dan sementara sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah wajib ini, yaitu mendapatkan 1, berarti 25. Makanya kalau sedekah wajib sebaiknya terang-terangan. Zakat itu terang-terangan. Maka Allah berlipat gandakan pahalanya 25. Adapun sedekah sunnah, maka sembunyi-sembunyi jauh lebih besar pahalanya ketimbang sedekah terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi 75 kali lipat. Masya Allah, begitu tinggi. Ya, ikhwati fillah azallahu yakum, di antara hikmahnya sedekah, barangkali 2 hal yang saya kutip di sini. Yang pertama, Allah keluarkan 70 syaitan dari 2 rahangnya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah harta yang dia miliki, ya dia keluarkan sedekah tersebut kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau benda fisabilillah untuk dakwah. Ya, Nabi mengatakan Allah mengeluarkan 70 syaitan dari kedua rahangnya. 70 syaitan dari kedua rahangnya. Nah, hadis ini keluar oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, ternyata sedekah itu adalah bisa menangkal sihir dan santet. Bisa menangkal kemurkaan Allah. Makanya betapa banyak orang-orang yang sedekah, Allah sembuhkan penyakitnya. Betapa banyak orang mengeluarkan sedekah, Allah keluarkan sihir dan santetnya. Pernah ada seorang ibu-ibu terkena santet. Beliau sudah diruqyah berulang-ulang, dan juga amal yang lain tetap diamalkan. Tapi ada seorang ustadz yang menyampaikan kepada beliau, ya ibu, coba amalkan salah satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini memang panjang sekali ikhtilaf di kalangan para ulama hadis. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif.
Memang hadis ini semua riwayatnya dhaif. Nah, Syekh Albani mengangkat hadis ini jadi hasan karena syawahidnya banyak. Kata Nabi SAW, tadawu maradakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Ternyata ibu ini mengeluarkan apa yang dia miliki, ternyata dia cari kalungnya. Ternyata dapat kalung, dia tarik kalungnya, maksud saya cari yang lain tadi yang disedekahkan, ternyata nggak ada. Akhirnya dia kalung yang dimiliki dia tarik keluar kalungnya, kemudian disedekahkan kepada miskin. Pada saat ditarik kalungnya, ditimbang, ternyata keluar buhul sihir yang dikirim oleh seorang dukun itu. Ternyata Masya Allah, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna setelah dia mengeluarkan bagian pada harta tersebut. Begitu juga ada seseorang yang terkena santet berpuluhan tahun, Allah sembuhkan lewat sedekah yang dia kasih kepada seseorang. Bahkan bisa menyembuhkan berpenyakit yang gak kunjung sembuh. Di Pondok Kelapa ada salah seorang ibu-ibu yang sekitar 7 tahun tidak bisa punya anak. Divonis oleh dokter di rahimnya terkena tokso. Sulit untuk bisa sembuh karena sudah bawa ke dokter. Tapi ketika ketemu seorang ustadz menanyakan, coba ibu sedekah buat anak yatim. Bukan anak yatim, maksudnya buat anak pesantren asuhan. Ada anak yatim, ada yang miskin, macam-macam. Karena seringkali oleh kaum muslimin salah paham. Ada seseorang yang terkadang kalau bukan anak yatim dia nggak mau keluarkan, ini nggak benar. Kan ada juga anak yatim tapi kaya. Yang benar itu adalah orang yang miskin. Nah, terlebih ada yatim yang miskin, kan gitu. Ya, seharusnya du'afa, orang miskin ini yang perlu kita keluarkan, kan. Nah, setelah ibu ini keluarkan sekian juta, walaupun awalnya keberatan tapi diingatkan, akhirnya dia legowo. Dia keluarkan harta tersebut untuk para santri. Subhanallah, setelah diperiksa toksonya hilang dan setelah baru bisa punya anak. Tadinya nggak punya anak. Subhanallah, itu keajaiban sedekah. Begitu juga ada salah seorang ikhwan, ini beliau baru bekerja bulan pertama. Bapaknya ini 2 tahun lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian dia teringat bapaknya sedang lumpuh. Akhirnya beliau teringat bapaknya punya penyakit dan qadar Allah dia juga punya ilmu. Di tengah perjalanan ada orang sangat butuh dengan harta itu. Semua gajinya tadi, ini gaji pertama pula, belum sempat dia nikmatin. Dia kasih semua pada orang yang butuh. Dia ingat bahwa bapaknya di sana lumpuh. Dia sedekahkan harta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Imbas daripada karena Allah tadi dia sedekah, pas pulang ke rumah dia salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya lumpuh 2 tahun, tiba-tiba bisa jalan, bukakan pintu, sampai kaget dia dan dia menangis, Masya Allah. Ini kehebatan sedekah. Allah memadamkan kemurkaannya asbab sedekah. Allah padamkan api neraka dengan asbab sedekah. Maka sedekah ini bermanfaat di dunia dan juga manfaat buat di akhirat nanti. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika seorang mukmin sedekah di dunia, pasti Allah balas di dunia dan juga nanti di akhirat. Sekalipun orang kafir yang tidak beriman, Allah pun membalasnya kebaikan itu. Sebagian orang kafir, maka dia sering berderma di tetangganya, sering ngasih. Ternyata dia tahu bahwa Allah membalas nanti apa yang dia keluarkan, tidak dikurangi sedikit, bahkan Allah tambahkan rezekinya. Masya Allah, ini di dunia. Hanya saja orang kafir di akhirat tidak mendapatkan pahala, hanya di dunia saja. Makanya orang-orang yang sering bersedekah, tangan panjang, suka memberi, orang-orang yang memang suka memberi, peduli dengan Islam, peduli dengan kaum muslimin, peduli dengan saudara kita yang tidak mampu, maka Allah jauhkan dari kefakiran, Allah jauhkan dari segala malapetaka, Allah jauhkan dari segala penyakit yang hanya kemungkinan penyakit itu akan mematikan. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Mohon apa yang kita punya, mohon untuk bisa kita keluarkan buat kaum muslimin.
Apalagi kondisi hari ini saudara kita sangat membutuhkan karena memang kondisinya tidak keluar. Ada saudara kita yang barangkali membutuhkan uluran tangan kita keluarkan mumpung kita sehat. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jangan tunda. Nah, kita nggak tahu usia kita kapan kita meninggal. Insya Allah dengan rahmat Allah, sedekah yang kita keluarkan Allah kembalikan, Allah kasih yang lebih baik lagi, insya Allah Ta'ala. Maka jemaah muliakan, perhatikan hadis ini bahwa seseorang mengeluarkan sedikit harta yang dia punya hingga Allah keluarkan 70 setan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bisa saja satu rahang saja ada 70 setan. Ternyata Allah keluarkan dari 2 rahang itu 70 setan. Bagaimana dengan yang lainnya? Karena memang saya selidiki satu persatu dari ujung kaki sampai ujung rambut, ternyata setannya bersembunyi di setiap anggota tubuh kita. Maka ada setan tinggal di kaki, makanya kaki kita sering enggak enak. Tinggal di mata sering ngantuk. Tinggal di mata, matanya buram. Tinggal di mata, mata keranjang. Tinggal di muka, suaminya sering kesal dengan ibu ini. Tinggal di mulut, jadi cerewet. Tinggal di mulut, jadi sering ngoceh, sering fitnah. Tinggal di hidung, jadi sinusitis. Tinggal di gigi, sering sakit gigi. Tinggal di paru-paru, sering batuk. Nah, tinggal di jantung, sakit jantung, sesak napas. Dan tinggal di pankreas, jadi diabetes. Tinggal di perut, jadi lambungnya bermasalah. Tinggal di kemaluan, jadi kekuatan untuk ibadah ke istrinya nggak bisa kuat. Tinggal di kaki sering kesemutan, sering ini dan itu. Nah, dari sekian jin yang tinggal itu menyebabkan sakit dan apalagi di rahang. Ya, qadarullah, terkadang saya ruqyah istri saya tinggal di rahang, sehingga jin itu ngocehnya macam-macam. Nah, ternyata dia tinggal di sini. Nah, makanya saya telusuri kebanyakan jin tinggal di rahang itu perempuan. Di sini, di rahang, sehingga nyambung ke bibir. Nah, apa yang dialami oleh perempuan, makanya perempuan nggak pernah capek dalam hal ngoceh. Tidak pernah capek dalam hal mencari kesalahan suami. Makanya jinnya tinggal di sini. Nah, di rahang sini. Makanya jemaah sekalian, hikmahnya sedekah itu untuk bisa menangkal sihir, santet dan ain. Dan juga bukan sekadar menangkal, ternyata bisa mengeluarkan sihir dan santet. Bahkan beberapa syaitan yang tinggal di sini, bahkan 70 syaitan bisa keluar asbabnya sedekah. Hadis ini keluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, 2 hal mudah-mudahan bisa kita amalkan, yaitu meluruskan shaf serta merapatkannya. Yang kedua adalah bersedekah. Ternyata amalan inilah yang bisa menangkal sihir, santet dan juga ain. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza nasuladim. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Ustadz, Afwan Ustadz mau menanyakan tentang jin yang khusus mengganggu pada saat kita sholat Ustadz. Khinzib ya Ustadz ya?
Iya, afwan Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin diulang, mau menanyakan masalah tentang jin yang khusus mengganggu kita pada saat sholat Ustaz. Khinzib ya Ustaz ya. Apakah jin tersebut, yang pertama pertanyaannya, apakah jin tersebut per individu Ustaz? Jadi setiap orang yang sholat individunya diganggu oleh jin khinzib, dan apakah itu jin tersebut menempel seperti layaknya korin Ustaz? Atau yang kedua mungkin bagaimana solusinya Ustadz untuk menangkal gangguan jin tersebut yang akhirnya membuat sholat kita tidak khusyuk. Kemudian apakah jin tersebut yang membuat kita kadang-kadang lagi sholat kepikiran sesuatu gitu Ustadz, yang tadinya lupa pas sholat kita ingat gitu. Apakah itu termasuk gangguan jin tersebut Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan jin khinzib yang selalu mengganggu orang yang sedang sholat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abu As radhiyallahu an, Abu Utsman bin As radhiyallahu an, mengadukan nasibnya hal yang sebagaimana disampaikan tadi. Ya Rasulullah, setiap saya sholat sering ada ganggu pikiran, memikirkan ini dan itu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk membaca isti'adzah ketika sholat. Ketika ada mengganggu, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah kali 3 kali. Begitu. Meludah ini adalah meniup, sedikit keluarkan. Tapi kalau di masjid jangan hanya meniup begitu, meniup, meludah tapi seperti meniup. Itu tekniknya. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, bahwa kata Nabi SAW yang menggoda orang yang sedang sholat itu dinamakan khinzib. Dalam riwayat lain mengatakan khonzab, ada bacaan khinzib, ada bacaan khonzab. Di kitab sifat sholat Nabi SAW disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apakah khinzib ini seperti korin? Nah, setiap orang, iya, bahwa kata Umar bin Khattab bahwa setan, iblis itu ada 9, kata Umar bin Khattab. Ada 9. Nah, dari 9 ini mereka dilatih oleh direkturnya, komandannya, untuk melatih kehebatan atau skill dari setiap skill yang dimiliki oleh mereka. Maksudnya bagi orang yang menjaga sholat dilatih oleh komandannya. Cara menggoda orang sholat begini. Orang yang sedang berwudu dilatih bagaimana cara menggoda orang sedang berwudu. Ketika orang yang berumah tangga bagaimana cara merusak rumah tangga. Nah, dari 9 keturunan itu maka melahirkan kemampuan yang lebih. Nah, salah satunya adalah jin khonzab ini ditugaskan oleh komandannya untuk menguasai atau membisik kepada orang yang sedang sholat untuk memikirkan ini, memikirkan itu, kemana-mana. Nah, itu adalah bisikan daripada khonzab. Ya, ikhwati fillah azallahu yakum, apakah satu saja sama dengan korin? Dia setiap orang itu memang pasti dibisikkan oleh si khinzib ini. Nah, kalau sekiranya satu, nah gimana dia bisik di Papua, di mana, atau di Jakarta, bisik kan banyak. Berarti menunjukkan bahwa memang ditugaskan oleh komandan dia ini adalah khusus ini sholat aja dia. Nah, berarti kan melahirkan banyak-banyak tadi, banyak khonzab yang pembisik. Nah, pertanyaannya apakah ini nama jinnya atau memang nama berkaitan dengan nama lakopnya gitu. Wallahu ta'ala alam. Kita hanya percaya kepada zahir hadisnya. Apakah nama klubnya, ibaratnya klub setan penggoda sholat itu namanya khinzib. Sehingga berapa juta setan khinzib menggoda setiap orang sholat. Wallahu alam, tekniknya tidak jelas. Saya belum dapat penjelasan para ulama. Tapi secara logik kita sih bahwa barangkali nama khinzib ini ya intinya bisa juga banyak
sehingga bisa menggoda orang yang sedang sholat yang banyak tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana solusinya? Seseorang yang terkena was-was ketika sholat, memikirkan ini dan itu. Yang jelas orang memikirkan sesuatu ketika sholat, baik urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan anak, itu ketahuilah diganggu oleh syaitan khinzib. Bagaimana cara solusinya? Tadi disebutkan dalam hadis, yaitu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Nah, adapun sebagian orang menyanggal apa yang sampaikan ini, ada beberapa ustadz yang bilang ke saya bahwa itu tidak sopan. Nah, selama itu hadisnya sahih, tetap kita percaya bahwa ini adalah kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sahih Muslim hadisnya. Nah, orang ini nggak boleh pakai hadis itu, nggak sopan. Masa sholat ludah? Nah, ini logika dia nggak jalan. Kita meludah itu bukan meludah keluar gitu, tapi untuk menghilangkan rasa was-was, biar hubungan kita dengan Allah lebih khusyuk. Barangkali itu yang kita sampaikan. Wallahu taala alam. Ya. Afwan Ustadz, mungkin masih berkaitan dengan hinzib. Ya. Apakah jin ini Ustadz memang datangnya pada saat kita sholat saja Ustadz? Dan apakah jin ini bisa diruqyah Ustadz, atau memang karena tugasnya mengganggu kita sholat, jadi jin ini memang tidak menempel pada diri kita gitu Ustadz? Yang kedua juga mungkin tadi yang masalah khusyuk sholat, jin ini gimana Ustadz ya, mengganggu kekhusyuan seseorang sholat itu, dia melihatkah kadar keimanannya Ustadz? Kadar keimanan seseorang, apakah jin ini memilih-milih siapa yang mau ini, apa setiap muslim itu, setiap orang Islam itu pasti diganggu jin ini pada saat sholat Ustaz? Iya, terima kasih. Saya jawab yang terakhir tadi, mumpung ingat. Apakah, ya yang pertama tadi ya, apakah musiman gitu ya, apakah setan itu mengganggu di saat sholat saja, atau memang dia ini datang memang menempel sebagaimana jin korin. Ya, ikhwati fillah azallahu yakum. Jin berkaitan dengan jin khinzib, pembisik ketika sholat ini, kalau kita melihat hadisnya merujuk kepada Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan ketika adzan dikumandangkan, maka syaitannya lari sampai ke tengah langit sana, terbang ke sana. Ketika selesai adzan, datang menghampiri orang sholat. Dia membisik orang sedang sholat sunnah. Dan ketika qomat, lari lagi sampai nggak kedengaran qomat karena ketakutan dia. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita meruqyah dengan adzan. Itu juga diungkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ketika di suatu tempat, di masjid, maksudnya di rumah, adzan boleh untuk digunakan untuk ruqyah. Yang kedua, bahwa ketika qomat itu juga, maka syaitannya lari sampai dia tidak mendengarkan qomat itu. Dan kemudian dia datang lagi setelah qomat. Untuk apa? Untuk mengganggu, membisik kepada orang yang sedang sholat berjamaah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dia memang datang disesuaikan dengan keadaannya. Kalau orang sedang sholat, dia datang. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah jin khinzib ini bisa diruqyah? Kalau ditugaskan seperti ini, menurut hemat saya, ini nggak bisa diruqyah karena memang dia ditugaskan hanya untuk pembisik ketika sholat. Ya, sekalipun kita ruqyah, ya karena dia keluar masuk dia, dia keluar masuk, dan bisikan tidak harus masuk ke badan. Dia hanya lewat bisikan di telinga kita aja, di pikiran kita merasuk, hanya bisa pikiran kemana-mana. Sebagaimana kemarin seorang dokter, dia mengatakan ke saya, Ustadz, saya mendapatkan ilham di saat saya sholat. Sampai tesis saya bisa selesai karena saya sholat. Setiap saya sholat,
terinspirasi ide-ide baru, ide cemerlang untuk menulis tesis saya. Subhanallah, rahmat Allah begitu luas. Saya bilang itu bukan rahmat, itu namanya syaitan. Masa memikirkan tesis di saat sholat, terus sholat itu tujuan awal untuk apa? Untuk mengingat Allah. Kok ini mengingatnya tesis? Nah ini gak benar. Nah ikhwati fillah, sekalipun di ruqyah, menurut hamba saya pengalaman ruqyah itu sekalipun ruqyah gak bisa. Dan nanti syaitan juga melihat kadar keimanan seseorang. Ada orang yang memang ilmunya lemah, gampang dikuasai oleh syaitan. Dan kadar ilmunya rendah juga mudah dikuasai syaitan. Dan orang yang punya ilmu, ulama, karena ilmunya punya, tingkat khusyuknya tinggi, maka sulit untuk dibisikkan oleh syaitan. Makanya Allah katakan, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa ulama di sini? Al-alim, orang yang paham tentang syariat. Karena dia melakukan salat karena perintah Allah. Dia paham, mengerti tentang asmaul husna, mengerti tentang Allah karena dia tingkat kehusyuan dan kehusyuan tinggi karena ilmu yang dia miliki. Makanya perlu kita belajar ilmu syar'i itu untuk apa? Untuk membangun kualitas diri kita dalam ibadah. Beda kualitas sholat orang yang tahu ilmu dengan orang yang sholat sekedar sholat. Orang yang belajar agama, keliling, datang ke majelis ilmu, kata Ibnu Abbas, 700 derajat dibandingkan dengan orang yang gak pernah belajar ilmu. Jarak 2 derajat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Makanya jangan pernah meremehkan belajar ilmu syar'i. Itu bagian pada jihad yang paling besar. Kondisi hari ini adalah belajar ilmu syar'i. Nah makanya sekali lagi bahwa orang yang dibisiki oleh jin khazam ini kemungkinan tidak bisa diruqyah. Tinggal memprotek diri dengan kehusyuan, dengan kepahaman terhadap syariat, insya Allah bisa selamat, bisa khusyuk. Nah di antara hikmahnya juga agar kita selalu berjamaah, walaupun dengan corona sekarang kan tidak bisa kita berjamaah karena satu hal, tinggal memprotek diri bagaimana khusyuk sholat. Nah makanya Allah hitung orang yang sholat berjamaah itu sekalipun tidak khusyuk tetap mendapatkan 70 derajat. Kalau orang sendiri dapat 1. Tapi karena ada alasan ini, semoga Allah tetap mendapatkan pahala berjamaah bagi orang yang terbiasa berjamaah. Ya. Tapi kalau orang sendiri yang terbiasa sendiri di rumah, otomatis dia hanya mendapatkan 1. Nah, 1 derajat dia dapat dari Allah, belum tentu khusyuk. Nah, orang sendirian gampang dibising oleh setan. Orang yang selalu berjamaah susah, karena ada imam, dia patok imam. Makanya sholat sendiri itu seringkali lupa rakaat. Tapi kalau ada imam enak. Nah, Masya Allah ada hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Afwan Ustadz, mungkin satu lagi pertanyaan. Ini mungkin mengenai fikih sholat Ustadz. Pada saat sekarang ini kan di tengah wabah COVID-19 ini kan mungkin beberapa orang masih ingin sholat berjamaah Ustadz. Dan mungkin dengan jamaah yang tidak banyak, tapi mungkin masih melaksanakan sholat berjamaah. Dan secara fikihnya gimana ya Ustadz pada saat wabah sekarang, sementara pemerintah kan meminta untuk social distancing. Jadi saf itu apakah boleh ada jarak Ustadz di antara jamaah-jamaah tersebut, dibikin jarak misalnya per 1 meter atau tetap rapat Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan kondisi menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang sedang beredar di negeri yang kita cintai ini, kita berharap semua mudah-mudahan segera diangkat Allah SWT. Kita juga sangat rindu dengan sholat berjamaah, sehingga rindu dengan kebersamaan di masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah. Tentunya diharapkan kita wabah ini segera akan berakhir, insya Allah. Jemaah semuliakan, sehingga ada ikhtiar sebagian jemaah agar tetap berjamaah, tapi dengan syarat. Saya perhatikan ada yang sholat Jumat kemarin antiseptik ya, disemprot di seluruh jamaah yang masuk masjid. Itu ada kreatif dari jemaah. Menurut saya, dan juga ada beberapa literatur yang saya baca, ini kurang baik secara kesehatan.
Ini kan antiseptik untuk disemprot ke badan itu menurut para ahli medis ini kurang baik. Yang kedua ada alternatif softnya di jarak 1 meter. Nah, saya perhatikan beberapa masjid sudah ada. Ini juga tidak memenuhi syarat sesuai dengan pembahasan tadi, soft. Nah, ada fatwa MUI dan juga kesepakatan pemerintah. MUI memberikan fatwa ini bukan sembarangan fatwa, tetapi berdasarkan ilmu. Bolehnya, dan juga Syekh bin Baz pun mengatakan, dan Syekh Utsaimin mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa, tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah dengan kondisi wabah. Dalam kondisi wabah, dia tidak sholat berjamaah, maka hal ini diperbolehkan sholat sendiri. Kan secara hukum pun boleh sholat sendiri. Ingin mendapat keutamaan, nah gimana bisa mendapat keutamaan sholat berjamaah sementara tidak terpenuhi syarat? Kan wajib hukumnya tadi. Nah bagaimana kalau satu-satu? Nah ini malah nggak benar. Makanya menurut saya dan berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah, jangan terlalu kreatif yang seperti itu. Yang tidak terpenuhi persyaratan berjamaah. Sampai 1 meter ini merusak di antara hati kita. Makanya ini sebaiknya tidak lakukan seperti itu. Toh sebagian fatwa para ulama adalah membolehkan sholat sendiri di rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah bahwa ketika wabah berkembang, kemudian seseorang ini bertahan di rumah, tidak keluar rumah, dia tetap bertahan di rumah, tidak keluar, andaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid sekalipun dia tidak mati. Pahalanya besar, orang yang bertahan di rumah agar tidak keluar, tidak terkena wabah. Nah hadis ini pun bisa dijadikan dalil bahwa sholat sendiri di rumah. Sekalipun ada pertanyaan juga di WA saya dan juga di grup, bukankah 3 kali meninggalkan sholat berjamaah itu kafir? Iya, riwayatnya sahih. Itu tanpa sebab. Kaum muslimin yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut kafir. Bagi orang yang tidak paham, tidak ada udzur, maka kafir. Kalau sekiranya ada udzur, karena udzur ini jelas merusak tatanan kehidupan kaum muslimin, maksudnya wabah ini kan sangat mematikan. Bukan berarti kita udah tawakal pada Allah, ini tawakal konyol, tawakal tapi tidak ada usaha, ini kan gak benar. Nah toh para sahabat juga dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling tinggi tawakalnya, paling dekat dengan iman, bahkan mubasyaratul jannah, orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Berarti amalnya begitu hebat. Setan pun takut dengan Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mendengar bahwa di situ wabah, akhirnya beliau kembali, enggak jadi masuk. Nah, apakah iman kita lebih daripada Umar bin Khattab? Nah, hal ini tentu tidak. Maka yang terbaik adalah sholat sendiri di rumah. Insya Allah sekalipun 3 kali atau 4 kali enggak sholat berjamaah atau Jumat, insya Allah tidak kafir. Tetap kita beriman. Kan ini ada sebab. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.